Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, senang sekali pagi hari ini bahwa bisa menyapa kalian kembali dalam video pembelajaran akidah akhlak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan semua sehat dan kelak bisa menjadi orang-orang yang sukses dunia dan sukses akhirat. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang mengenal Allah melalui kalimat thayyibah, subhanallah, masya Allah, dan Allahu akbar. Namun untuk saat ini yang akan kita bahas adalah kalimat thayyibah subhanallah. Anak-anak sekalian, dalam materi ini anak-anak harus memiliki beberapa tujuan. Di sini akan Bapak jabarkan, diantaranya adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini anak-anak harus memahami makna dan ketentuan penerapan kalimat subhanallah, masya Allah, dan Allahu akbar. Kemudian indeks pencapaian kompetensi, indikator pencapaian kompetensi, yaitu anak-anak harus dapat menjelaskan pengertian kalimat subhanallah, masya Allah, dan Allahu akbar. Kemudian anak-anak juga harus bisa mengimplementasikan kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, dan Allahu akbar. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah anak-anak harus melakukan pengamatan dan juga harus memahami makna dan ketentuan penerapan kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, dan Allahu akbar dengan benar. Kemudian anak-anak juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi pembelajaran adalah indahnya kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, dan Allahu akbar. Nah, ini adalah peta konsep di mana kita akan mempelajari tentang kalimat thayyibah, yaitu subhanallah, masya Allah, dan Allahu akbar, secara pengertiannya, waktu pengucapan, dan hikmahnya. Sebelum kita masuk kepada kalimat thayyibah subhanallah, di sini Bapak akan menjelaskan apa itu kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Contohnya kalimat subhanallah, masya Allah, dan Allahu akbar. Dan masih banyak sekali kalimat thayyibah yang lain. Kalimat thayyibah memiliki makna mensucikan dan mengagumkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat thayyibah sering diucapkan para nabi dan rasul, dan sudah seharusnya kita sebagai umatnya mengikutinya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengamati gambar yang sudah Bapak sediakan. Coba anak-anak lihat, di sini ada dua gambar. Ya. Kira-kira ini gambar apa ya? Ya, ini adalah gambar badai petir. Nah, di sini ada sebuah tugas untuk anak-anak, yaitu apa yang kamu lihat pada gambar tersebut. Tentunya yang kita lihat adalah gambar kilatan petir atau gambar petir atau badai petir. Selanjutnya, apa kalimat thayyibah yang kamu ucapkan ketika melihat peristiwa pada gambar tersebut? Tentunya yang kita ucapkan adalah subhanallah. Kemudian, mengapa kita dianjurkan mengucapkan subhanallah ketika melihat atau mendengar sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah? Supaya kita tetap mensucikan nama Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan masuk kepada materi kalimat subhanallah. Kalimat subhanallah yang mempunyai arti maha suci Allah. Secara bahasa, ungkapan subhanallah berarti aku mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Ketika seorang menyaksikan atau mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka seseorang dianjurkan untuk mengucapkan Subhanallah. Tujuannya adalah untuk mensucikan Allah dari berkurangnya keagungannya, atau mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Kalimat Subhanallah disebut juga bacaan tasbih. Tasbih adalah ungkapan untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang paling suci di alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesuai dengan artinya, kalimat ini mengandung makna penyucian dan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Allah harus tetap suci dari segala bentuk kemusyrikan dan kekurangan, karena Allah lah pemilik segala kesempurnaan. Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, memuji kebesaran Allah. Firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, malikil qudusi azizil hakim. Artinya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Raja yang Maha Suci, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya, anak sekalian, kalimat Subhanallah juga sering disebut dengan kalimat tasbih. Bertasbih artinya mengakui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengakui kelemahan serta keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak memiliki daya dan kekuatan. Kalimat Subhanallah juga diucapkan ketika mengingatkan imam dalam sholat, ketika lupa bacaan atau gerakan sholat bagi makmum laki-laki, berzikir sesudah sholat fardu, dan mendengarkan kejadian yang luar biasa. Dengan bertasbih akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah pahala, dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Ya, jadi bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah paham tentang kalimat thayyibah Subhanallah? Ya, mudah-mudahan kita senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah Subhanallah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.